Halo semuanya, balik lagi di Geekshy Channel. Oke, kali ini balik lagi di channel kita dan kita udah lama nggak Geekbox. Geekbox Nah, ya. ini sudah ada beberapa paket dan seperti biasa konten semi pamer. Ya agak-agak ini hedon dikit Hedon lah. dikit, Ya, iya, hedon dikit bener. lah ya. Kita kebetulan baru dapat barang dan kebetulan saya nitip Gigi sih, cuman karena Gigi kolektor film dan kalau saya sih sedikit-sedikit suka piringan hitam. Jadi ini kita mau buka dua barang Dua barang yang temanya sama lah. temanya sama ya. Nah, Bener. Kan kita pernah tuh yang Gundala pernah. terus apalagi sih gue lupa pokoknya. Atau Gigi pernah unboxing Godzilla juga. Nah Juga pernah. ini adalah The Boy and The Heron. the Heron. Salah satu film Ghibli yang paling terbaru gitu. Terbaru bisa dibilang saya karyanya Maestro Miyazaki terakhir lah. Ya, Gak tahu kalau nanti tiba-tiba gunung lagi. bikin lagi gitu kan. Sebenarnya ini kalau boleh pengantarnya ini tuh sebenarnya bentuk nazarnya gitu. Iya benar. Jadi waktu kita habis nonton itu kayak aduh ini keren banget lah bisa kita lihat aja reviewnya kita lah. Ya, kan. kita udah sempat review nanti kita kasih nilainya kan juga cukup tinggi ya, bahkan waktu itu kita bisa dibilang wah ini animasi terbaik lah. Tuh habis itu kita berujar lah bernazar mun misalnya nanti tahun 2024 dapat Oscar beli apa ya gitu. beli rilisan fisiknya. Rilisan fisik buat koleksi lah Ya, gitu dan kan. sekaligus apresiasi lah. Walaupun Hayo juga nggak tahu kita di Iya. Tiba-tiba 2 bulan berselang kita nonton Desember terus Maret ya kalau nggak salah menang Oscar langsung jadi gini gitu kan. Oke deh kita cari. Ya. Ternyata ini sebenarnya rada lama sih kan kalau nggak salah di Jepang rilisnya Juni 2023 filmnya. Terus rilis di Indonesia kan Desember 2023 dan seperti biasa di Jepang kan nggak bisa buru-buru ya. Akhirnya setahun rilis Juli 2024 kita akhirnya hampir 4 bulan kemudian baru dapat barangnya gitu. Oh iya. Karena kita sistemnya slow aja lah. Iya nggak terlalu Nggak kayak harus urgent kirim langsung, kebetulan kita nitip gitu. Jadi ada temennya Gigi. ada just tip gitu lah. Jepang. Masuk ya. Buat yang tahu-tahu aja nih. Nah, itu aja sih pengantarnya mah Ya, gitu ya. Langsung aja kali ya. Langsung aja. Jadi ini tuh sebenarnya pertamanya ini sebenarnya Tower Records yang bener-bener record sebenarnya yang di bawahnya ini ya. Cuman kebetulan dapatnya film Blu-ray 4K-nya tuh dapatnya malah di Tower Records. Ini yang The Boy and the Heron yang limited edition. Oke. Yang cover yang gini itu yang limited edition. Oh sengaja lu apa dapet ini apa lu sengaja Emang cari? jadi ceritanya gini, film 4K pertamanya Ghibli itu ini. Oke. Jadi Oh gitu ya. ya mungkin gini sih, kan terakhir Miyazaki ngerilis film 2013. Mungkin dulu 4K belum marak kan. Jadi waktu pas film ini keluar tahun 2023, 4K kan udah marak. Jadi akhirnya film studio Ghibli yang dalam format 4K walaupun animasi ya, ini pertama ini gitu. Jadi di mastering mungkin nggak di mastering ya, gimana prosesnya dikonversi ke 4K. Jadinya akhirnya rilis ini yang limited editionnya yang covernya gini, yang covernya kayak gambar lukisan gitu. Dan dia bentuknya kayak buku gitu. karena kan emang dia dari buku ya gitu. Sebenarnya dari novel kita juga pernah bahas judul novelnya kalau terjemahin ke Indonesia ke Inggris tuh How Do You Live kan. Jadi ini sebenarnya judul filmnya sebenarnya How Do You Live pakai bahasa Jepang nih sebenarnya How Do You Live. Cuman di versi internasionalnya dijadikannya The Boy and the Heron karena memang tokoh sentral utamanya itu seorang anak laki-laki dan seorang cangak abu-abu gitu kan. Makanya The Boy and the Heron gitu. Nah ini limited edition, ini nanti kita lihat kenapa disebut limited edition, kita buka bersama-sama aja gitu. Ini yang 4K-nya. Ini sebenarnya biasalah kalau Jepang mah kemasannya namanya digipack nih ya. Digipack. Karena kalau yang kemasan yang biasa itu yang keep case yang cuman casing biru doang tuh ada di bawahnya edisi standar lah kalau nyebutnya di sana. Walaupun sebenarnya juga standar juga mahal sih. Jadi kalau Jepang itu mah mau standar mau spesial merogoh kocek lah istilahnya gitu kan. Teman-teman yang mau koleksi rilisan fisik ya harus siap lagi. Siap-siap. Nah ini kan 4K Ultra HD ada lambang si Chu Totoro-nya. Terus nih HDR karena dia 4K, ini judulnya sebenarnya How Do You Live, cuman kalau diterjemahin ke Indonesia mah mungkin ya itu The Boy and the Heron lah. Tapi ini kita buka aja, mungkin agak jauh. Nah yang bikin limited itu ini namanya J-card-nya buat penerangnya. Nah yang bikin jadi limited ini tuh 2 cover sebenarnya. Oh, ini yang depan yang si The Boy-nya sama ini si Heron-nya. Ini tampilannya sama persis sebenarnya, formatnya ada 4K. Jadi kalau lagi bosen yang ini bisa dibolak-balik lah bahasa di sininya. Terus sama ada ini ya, ini si The Boy and the Heron-nya ini
Ini buat yang teman-teman yang belum nonton bisa ditonton Tahun di Netflix udah ada 7 Oktober kemarin. Jadi kita nggak akan terlalu banyak bahas plotnya. Gitu. Nah, ini istilahnya ya udah ini mah gini. Kenapa? Ya ini teh siapa? Ini teh apa? Gitu bisa gitu. ditonton sendiri. Ya dan kita juga kurang paham lah mungkin ini ada artinya bahasa Jepang tulisan tangan-tangannya ini gitu kan. Cuman ini menggambarkan sebenarnya kalau teman-teman udah nonton itu ada satu adegan di filmnya itu dia tuh literally baca novel How Do You Live di filmnya itu. Nah mungkin ini catatan kecil ibunya Kali ya? kan ceritanya itu buku kesenangan si ibunya waktu masih kecil, jadi catatan kecil. Nah tampak dalamnya begini. Nah ini yang kalau biru Blu-ray, yang hijau yang 4K-nya. Ya, ini bisa lihat ininya apa aja gitu. Ini nah ini buka aja. Ini ada kayak buklet kecil, ada jadi apa? Desain poster seluruh dunia. Oh wow. Sama itu tulisan ya yang ngerti lah. Ngerti lah. Tapi ini enaknya bagusnya Studio Ghibli walaupun desain Jepang masih ada subtitle bahasa Inggris. Sedangkan untuk penonton internasional ngerti lah, bisa lah gitu. Entah nggak tahu sih, entah kenapa ini nggak tahu preferensi pribadi atau apa. Packaging Jepang tuh selalu memukau buat gua. Kalau yang gua pernah terpukau terakhir itu yang Gigi bawa Ini Weathering with You. Weathering with You bisa ditonton lah itu keren banget. Ya ini biasa promo-promo di sana, cuman ini sih, nah inilah kalau sama Ghibli fans sejati ya pasti bakal koleksi semua judulnya ini dari Nausicaa tahun 84 sampai ya yang terakhir nih. Ya silahkan aja anggap satu biji 800.000, silahkan aja itu kalikan berapa karena Jepang mah ngeri sih kalau udah kayak gini-gini. Nah ini saya Movie Next Club ini ada kodenya, ini digitalnya. Jadi kalau kita mau nonton di digital mungkin dia hanya bisa untuk berlaku di region Jepang aja karena di sini dilihat region A sama region 2. Nah ini tuh Jepang nih teh. Oke. Ini ya dikasih lah, kita dikasih aksesnya walaupun mungkin nggak kepake sih kalau aksesnya kemana? Next Movie Club namanya. Oh, Next Movie Club. Movie Next Club. Salah satu fitur yang Itu diberikan ya. Berikan. Nah, jadi kita bisa nonton digital. Ini sih sebenarnya kenapa limited ya, satu-satunya versi 4K yang Jepang punya ini. Kalau mungkin internasional nanti bisa kita kasih rekomendasi. Ada sih tulisan Amerika bulan Agustus kemarin, tapi steelbook malah kalau di luar Jepang steelbook mainnya. Jadi ditingkatin di casingnya aja. Cuman untuk filmnya otentik Jepang sebenarnya. Toh beli yang Jepang juga harus terkenal bahasa Inggris. Jadi sebenarnya mungkin ini teh film internasional aja gitu si Studio Ghibli. Gak khusus hanya untuk kawasan mereka aja gitu. Memang untuk yang Movie Next Club-nya hanya bisa di-redeem kalau kamu di Jepang aja gitu. Cuman emang karakteristiknya Jepang tuh mereka lebih banyak pakai Digipack kayak gini ya dibandingkan yang US. Itu bisa dilihat teman-teman kita yang bahas tentang Godzilla itu bedanya kelihatan banget. Walaupun sih ya beda-beda orang, cuman kalau saya sih pribadi sukanya yang kayak gini. Memang sebenarnya ini lebih ringkih sih teman-teman. Tapi secara ya kan? Iya sih. Ya tapi benar-benar menggambarkan ya kayak buku gitu kan. Susi di silangnya lah misalnya kan kayak gitu kan. Gitu aja sih kalau ini. Dan ini limited kebetulan emang kamu juga teman aku ketemu udah tinggal satu sih karena ya jujur mungkin orang Jepangnya juga pada nyari sih. Jadi udah susah, apalagi ini film Studio Ghibli 4K pertama teh ini. Mungkin nanti judul-judul yang lain akan di remaster ke 4K kan, karena teknologi 4K ya udah lumrah aja, udah bukan hal yang baru gitu kan. Itu sih ini. Yang bikin menarik sih ya ini karena gambar gitu kayak hand drawn gini gitu kan. Jadi kayak senada gitu dengan temanya si film ini gitu kan. Gak akan mau spoiler tapi silakan teman nonton sendiri aja gitu. Sekarang second course-nya nih. Ya, ini kebetulan kalau gua ini kebetulan karena ini tau lah gedenya segini kan pasti isinya juga 12 inch. Nah ini gua juga baru pegang sih karena gua sebenarnya kebetulan ya ada beberapa koleksi piringan hitam. Gua lagi mulai koleksi yang rilisan dari Ghibli, soundtracknya karena karyanya Joe Hisaishi kan. Iya benar apa Joe Hisaishi itu sold out kayak Totoro, dan gue yang sejujurnya yang masih ngincer tuh Nausicaa yang film pertamanya Ghibli yang udah 40 tahun umurnya. Nah ini apa namanya ini cover belakangnya ada salah satu adegan di filmnya. Ini ada tulisnya, ada Inggrisnya ya? Iya 4 side ya. Itu enak kan ini kalau kita nggak ngerti bahasa Jepangnya dikasih bahasa Inggrisnya. Yang pasti sih yang bakal sering didengerin sih yang X Me Why. Ini karena itu lagu temanya, nanti teman bisa cari, sama lagu soundtracknya sama si Kenji Yonezu nih, Spinning Globe nih. Bukan saya lagi pakai baju saya juga Kenji Yonezu. Seperti biasa tema. Kenji itu
dia soundtrack film apa anime Jepang. Anime Jepang Chainsaw Man. Terus Kickback lah kalau taunya orang lagunya Kickback kan. Chainsaw Man, Final Fantasy 16, Shin Ultraman. Ya, jadi memang secara kekaryaan lagunya juga berbobot lah. Jadi desainnya lagunya animasi sebenarnya, cuman nggak murahan lah gitu. Kalau nggak salah dia lagi motor dunia juga. Cuman kayaknya Asia Tenggara belum ada sih jadwalnya. Nah, ini kita lihat. Ini sebenarnya saya pas ngelihatnya keren juga ini kan, apalagi kayak udah ini. Ini mah Jakarta nempel. Nah. Ya. Jadi si Grand Uncle teman-teman harus nonton. Nah, ini itu kan adegannya nih. Ini lagi baca novelnya nih. Jadi ini sketsanya. Nah, biasanya kalau di vinyl itu yang gua tahu pasti dalam-dalamnya ada kertas atau apa. Oh, enggak ada sih. Ada itu. Bisa sih. Ada dong. Ada dong. Nah, ini artwork sih kayaknya anjing keren. Wow. Ini apa ya, nggak tahu. Oh, ini anjir ada Inggrisnya. Ada Inggrisnya. Oh, ini kayak apa namanya, deskripsi karyanya lah gitu. Si Joy Saisi nih. Joy Saisi teh ini tah. Nah, ini. Widih. Ini si Jimmy. Pokoknya ini asli, ini film kayaknya kulminasi karya-karyanya ini. Nah, sebenarnya awal pertama first look-nya tuh ini kan. Iya. Yang di-share di sosial media tuh ini. Kan kaget, ini apa nih, hidungnya gede, ada laki-laki kayaknya berantem. Ternyata kalau nonton, aduh seru lah rumahnya. Ini ada si Wara-Wara. Dan nestot kayak gini sih sebenarnya yang bikin jadi bener karya gitu ini teh. Nah, kalau vinilnya bolak-balik ini. Side A, side B, side C, side D. Ini apa? Si bulu sama teko. Saya sih nggak mau buka. Dia juga. Ntar aja. Kalau ini yang ini side C sama side D. Nggak ada sih, kertasnya cuma itu doang. Nah, ini sih ada burung parkit. Burung parkit. Nah, ini juga nih sangat simbolis. Sangat simbolis sekali nih. Ini teman-teman yang udah nonton, ini buat yang tahu-tahu aja balik. Yang YTTA. Ya udah sih, sebenarnya kayak gitu. Cuman ya itu kita di sini benar-benar pengen ngapresiasi si kekaryaannya ini ya. Terus kayak gini-gini nih, Nestos ada jekat-jekatnya. Memang kalau vinyl kalau dari Jepang tuh gue suka banget kalau ada yang kayak gini-gini. Ya, jekatnya. Oh, yang city pop Jepang atau apapun. Jadi sebenarnya nih kalau mau pakai cover yang belakangnya, senada. Jadi dia kan. Sebenarnya kayak gini tuh bisa dibilang yang bikin beda ya. Ini Tokuma Shoten bagian musiknya, si Toho yang bikin filmnya. Tapi itu mungkin karena artworknya Miyazaki itu udah khas pisan, template-nya itu bisa dipakai kemana-mana, jadi kayak ada benang merahnya gitu. Nah itu yang jadi menarik. Makanya 10 tahun bikinnya tuh yang kayak gitu dah. Mungkin refleksi dulu, mikir karakternya gitu. Ini sih, ini aslinya sih overwhelming pisan, saya nggak nyangka juga dalamnya juga ini bisa 2 cover. Saya kira ini kan monoton, ternyata bisa dikasih cover kedua jadi mirip kayak si vinilnya. Mungkin vinilnya juga bisa pakai cover alternatif, tapi nggak bisa ya. Bisa ya. Kalau vinyl biasa satu muka sih. Itu aja sih. Kalau untuk harga ya sebenarnya kalau di e-commerce udah mulai ada sih ya. Udah ada juga. Ini kalau di e-commerce sistemnya PO. Mungkin karena di Jepangnya juga ada limited, jadinya mungkin bakal ada buat nyarinya. Entahlah lewat toko pihak ketiga marketplace di sana kali mungkin ya, karena kalau di toko fisiknya teman saya pun juga yang bilang udah susah gitu juga ketemu, tinggal satu yang edisi ini. Tapi kalau edisi standar Blu-ray sama yang DVD mah masih marak gitu, gampang mungkin. Kalau yang vinyl saya sudah ngeliat di toko hijau udah ada yang 2 orang ngejual, cuman markupnya edan sih. Iya, itu kekurangannya. Walaupun sebenarnya setahu gua memang apapun yang rilisan Jepang menurut gue ya, mau Ghibli, mau City Pop, basic dari sana udah mahal. Udah mahal. Sekedar info ini aja udah 6.000 yen. Ini aja udah 11.000 yen. Berarti rupiah tuh kira-kira ini udah 600.000 di luar pajak ya. Ini aja udah 1.100.000. Ya itu dibagi-bagian. Nah, kalau nyari di Ready di e-commerce ini udah jadi 1,2, yang ini jadi 2,5 gitu. Segitu kira-kira. Begitulah ini kalau misalkan yang punya budgetnya agak lebih dan pengen banget ya silakan dicari. Cuman kalau mau lebih efisien, cari temen yang sana ya. Tapi memang mungkin nggak bisa buru-buru ya. Kita aja nunggunya hampir 4 bulan gitu kan. Jadi kayak ada cut off-nya, ada subsidi silangnya lah gitu. Di mana juga kalau lama mah ya nggak bisa murah gitu kan. Itu sih. Ya tapi
akhirnya mah kalau kami sih menunaikan nazarnya kita aja lah, dan ternyata memang menurut saya sih, kalau saya sih overwhelming banget sih dengan rilisan ini, karena niat sih. Mungkin kalau ada komentar dari desainer kayak gimana Ya, gitu karena kan, sebenarnya ya kenapa kita sangat apresiasi, karena pada saat kita nonton cukup berkesan ya gitu. cukup berkesan. Ya teman-teman, yuk lagi-lagi kita terus ingatkan kalau mau merasakan experience-nya nonton di Netflix. Di Netflix sekarang udah ada. Jadi ceritanya gimana ya, dibilang unik, agak aneh, absurd ya. Sebenarnya ya ciri khasnya Miyazaki Ghibli. Iya, kayak kita sempat bahas juga, kayak ada beberapa part yang kayak apaan sih gitu, kayak gitu. Cuman ketika disajikan dalam satu kekaryaan tuh jadi memukau gitu. Karena mungkin ya catatan kita tadi nyebutkan kulminasi karya beliau. Jadi sebenarnya dia tuh kayak ada sedikit-sedikit cara animasi dari film-film sebelumnya. Akhirnya ini tuh digabung semua. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin FOMO agak kaget sih mungkin kalau nonton langsung benar. Mungkin teman-teman coba aja nonton dari sebelum ini. Nah, mungkin nanti kita akan bahas khusus dengan karyanya si Hayao Miyazaki gitu kan, stylenya kayak gimana, karena sebenarnya dari 3 saudaranya Ghibli, si almarhum Isao Takahata, terus si Goro Miyazaki anaknya, sama sekarang bapaknya si Hayao Miyazaki, beda gitu khas-khasnya gitu. Mungkin nanti kalau ada kesempatan, ada waktu, kita akan bahas lebih detail soal si studio Ghibli-nya gitu. Walaupun dari sudut pandang penggemar aja ya, mungkin nanti ada tambahan insight tentang desain dari Dega kan lebih kaya. Iya, sebenarnya kalau secara visual desainnya udah sangat mewakili dari si filmnya. Cuman ini sih maksudnya dari beberapa rilisan, mungkin Gigi perhatiin dari rilisan filmnya, kalau gue merhatiin kayak 3 atau 4 rilisan vinilnya tuh emang bisa merangkum si isi filmnya. Walaupun kan memang dia lebih condong ke musiknya nih ya. Lebih musiknya. Itu balik lagi sih, musiknya juga udah bukan musik asal soundtrack gitu. Teman-teman rasain sendirilah apa sih ngebangun gitu. Tadi kita kan ngasih notes soundtrack yang mesti dengerin. Bisa sih sebenarnya cari kayak di Spotify atau YouTube. Nanti biar kebayang itu teh dengan 2 soundtrack aja tuh udah bisa ngegambarin filmnya tuh kayak gimana. Berarti ini The Boy Hunter ini secara soundtrack pakai Kenshi kan? Sebelumnya kayak nggak pernah pakai. Nggak pernah. Tapi dia selalu pakai namanya city pop legend juga, namanya Yumi Arai. Oh iya. Lagu-lagunya sebenarnya Kiki Delivery Service, terus dari Wind Rises yang terakhir lagu-lagu tahun 80-an sih sebenarnya. Mungkin sekarang kali ini mungkin Toshio Suzuki si produsernya, kita mau merengkuh generasi Z lah. Jadi kita pakai penyanyi lagi populer gitu. Ya mungkin Miyazaki ya monggo aja, penting karya gue mah keluar gitu kan kali. Belum lagi ini Country Road gitu kan. Jadi kayak versi Jepang kan. Jadi di sini itu mau appealing ke Gen Z juga sih saya ngelihat. Jadi akhirnya pemain well received, bahkan akhirnya penghargaan tertingginya menang Oscar gitu Best Animated Feature gitu. Paling gitu sih. Itu sih kalau dari kita mah ini mah sebutannya mini geekbox lah. Nah, ini secara kalau kita kepuasan rating, kalau aku sih pas tadi bisa ngeliat ada 2 cover. Pertamanya sih sebenarnya ngeliat cover depannya jujur saya cuma ngasih 8 aja lah. Iya kayak. Saya pas bisa ada cover belakangnya kayak gini, jadi senada dengan ini mas, saya jadi 9. Iya, saya juga sih 9. Jadi kita sangat puas lah dengan si rilisan fisik ini. Untuk gambaran teman-teman, kalau misalkan ada yang mau atau mau mulai koleksi, itu tadi gambarannya untuk budget dan segala macamnya bisa dicek sendiri. Kurang lebih gitu ya. Nanti untuk karyanya kita bahas di video lain. Ini kita udah bahas review, udah bahas musiknya gitu kan. Nanti mungkin kalau teman-teman mau atau kita ada kesempatan kita bahas si studio Ghibli. Komen aja di bawah kalau misalkan ada pendapat lain ataupun ada usulan mau bahas tentang Ghibli yang mana. Nanti kita diskusi bareng-bareng di sana. Oke? Siap. Kayaknya gitu-gitu aja untuk video kali ini. Thank you teman-teman udah nonton. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.